lebih gitu kan. Jadi di sana itu unsur kebersamaan itu ada. Ini bukan sama aku gak apa-apa, ini aku lebih gitu kan. Nah itu yang membedakan di luar dengan pesantren. Jadi Bagaimana ada kebersamaan ya? kepekaan sosial, Kepekaan sosial gitu itu ya. terbangun dari pesantren. Kalau Kak Akbar sendiri kita kan tahu ya, kita Ya. sudah ini tahun kedua kita bersamai corona ya. Gak jauh-jauh corona. Nah ya, maka kita akan merasakan bahwa ada momen-momen yang mungkin berbeda ketika kita berada di masa pandemi ini dengan sebelum pandemi ini. Ya. Kira-kira apa? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan kita di Simposium Today yang terbuka dan responsif. Nah, kali ini karena momennya Ramadan, maka kita akan mengangkat tema-tema yang atau perbincangan-perbincangan yang berkaitan dengan agama, berkaitan dengan Religi. Ramadan. Nah, untuk membahas tentang bagaimana sih keseruan Ramadan, terus juga ini berkaitan dengan pesantren ya. Bagaimana fenomena atau anak-anak di pesantren itu menghayati Ramadan gitu, atau bagaimana mereka beribadah dan lain sebagainya. Nah, untuk membicarakan itu sudah ada rekan saya Kak Garizi Akbar atau yang akrab disapa Kak Akbar. Halo Kak Akbar. Halo Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah. Selamat datang di Simposium. Semoga nggak bosan-bosan ya di Simposium. Semoga gak, karena ada Mbak Winda jadi gak bosan. Oh, iya. Perlu dipertanyakan itu ya. Jadi pemirsa, kita akan membahas tentang pesantren dan Ramadan. Nah, saya nanya ke Kak Akbar. Kak Akbar kan sudah agak lama ya di pesantren atau memahami bagaimana lingkungan-lingkungan pesantren. Gak lama sih, cuman sempat mencicipi lah. Oh iya, intinya mencicipi lah ya, mencicipi setidaknya tahu rasanya gitu kan, dibandingkan nggak tahu sama sekali gitu kan pemirsa. Jadi saya ingin tahu, mungkin kita ingin tahu, kira-kira gimana pengalamannya menghayati Ramadan di pesantren. Apa yang membedakan Ramadan di pesantren dengan Ramadan di rumah atau di luar pesantren gitu? Tentang pengamatan Mbak ya, pengamatannya bagaimana kita itu merepresentasikan Ramadan itu ada di pesantren atau tidak? Iya, bagaimana menghayati gitu ya? Ya namanya pesantren itu kan tempatnya ilmu gitu kan. Tentu kita itu di sana dipupuk dengan ilmu-ilmu tentang agama. Biasanya kalau yang identik ya pesantren itu kalau bulan puasa ya di samping kita itu ngaji kitab, itu biasanya kita itu identiknya itu lagi dengan kemandirian lah. Emang santri itu memang mandiri sih, cuman bagaimana kita itu bulan puasa jauh dari orang tua, bagaimana kita itu menyiapkan sahur, menyiapkan buka puasa, itu kan bentuk kemandirian dari seorang santri. Ya benar itu bisa melatih santri itu diri. hidup lebih sederhana, terus juga jauh dari orang tua, seperti itu. Nah, kira-kira apa sih yang menarik dari menjalani Ramadan di pesantren menurut Kak Akbar? Ya. Kalau saya itu melihat yang menarik di pesantren waktu di Ramadan itu ya waktu kita itu kayak udah mulai jenuh gitu kan, masa Ramadan udah rindu sama keluarga, bagaimana kita itu buka bersama dengan keluarga, sahur bersama bareng keluarga, itu kan yang menjadi perhatian lah, menjadi yang dirindukan lah dari seorang santri gitu kan. Kayak gitu biasanya kalau di pesantren. Ada nggak momen-momen lucu yang biasanya terjadi hanya ketika Ramadan ketika kita di pesantren? Ya, ada. Gimana banyak, tuh, Kak? Banyak sih, Mbak. Mungkin sedikit aja. Gini ya, Mbak ya. yang lucu pengalaman saya ya, waktu sahur loh, Mbak. Oh, gimana waktu sahur. tuh? Nah, itu kan karena memang teman-teman itu kan sahurnya itu kan masing-masing. Cuman sana itu ada bekal kan dikasih. Itu bagaimana santri itu bisa bangun ya waktu sahur gitu kan. Otomatis kan kalau santri itu kan tidurnya agak malam, yang mau bangun sahur itu kan agak susah gitu kan. Saya itu pernah loh nggak sahur, pernah. Gara-gara nggak ada yang bangunin Nggak ada yang bangunin. Tiba-tiba itu udah azan gitu, ya Allah gitu kan, udah gak sahur, eman-eman gitu, udah disediain gitu kan, sahurnya gak sahur gitu kan. Nah, selain itu ada lagi Kak momen-momen mungkin ada berebut bekal atau kayak gimana? Biasanya kan ada ya. Terus juga mungkin momen-momen saat misalnya saat tarawih dan lain sebagainya, mencuri-curi momen untuk tidur dan lain sebagainya, itu kayak gimana sih? Ya Kak? kayak tarawih gitu ya Mbak ya. Biasanya itu kan cari momen, cari kesempatan, entah itu ke kamar mandi, izin gitu kan, ada pengawasnya kan itu kan, izin
mau kemana, mau kamar mandi gitu kan. Baliknya Jadi, setelah witir. ya enggak, cuman apa ya, Gimana? ngilangin rasa capek gitu kan. Biasanya kayak agak capek. Jadi Iya, isi iya, di iya. kamar mandi, jadi cari alasan lah. Juga Ya, gini, normal Mbak, ya, manusiawi yang ya. apa ya, yang jadi di pesantren itu waktu buka puasa itu, Mbak. Gimana tuh Kak? Waktu buka puasa itu kan semua santri itu tidak semuanya itu memiliki bekal yang apa ya, yang lebih gitu kan. Jadi di sana itu unsur kebersamaannya itu ada. Ini buka sama aku gak apa-apa, ini aku lebih gitu kan. Nah itu yang membedakan di luar dengan pesantren. Jadi Bagaimana ada kebersamaan lah, Kepekaan sosial, kepekaan sosial gitu itu ya. terbangun lewat pesantren. Tuh. Iya, iya, iya. Kalau Kak Akbar sendiri kita kan tahu ya, kita Ya. sudah ini tahun kedua kita bersamai corona ya. Gak jauh-jauh corona ya. Di dekat Nah iya, saja. maka kita akan merasakan bahwa ada momen-momen yang mungkin berbeda ketika kita berada di masa pandemi ini dengan sebelum pandemi ini. Ya. Kira-kira apa yang paling signifikan gitu berbeda dari pengalaman-pengalaman kita beribadah selama pandemi dan tidak? Menurut Kak Akbar, sepengalamannya Kak Akbar. Mengenai ibadah ya, ibadah itu sebenarnya apa? Kayak kita itu lebih fokus ke menjaga kesehatan kita saja dulu. Karena memang apalagi ada virus itu kan kita itu harus jaga jarak, jaga kesehatan. Kalau di jaga pesantren tubuh. gimana tuh Kak jaga jaraknya? Apa itu namanya? Bukan apa? Karantina lah. Artinya santri itu tidak keluar. Tetap di pesantren aja. Kalau kita di rumah aja, santri di pondok Pondok aja. Iya. Menarik. Iya, iya. Terus Kak gimana? Apalagi kira-kira? Yang menarik dari adanya Yang kita merasa itu berbeda dari momen-momen sebelum pandemi sama setelah pandemi sekarang. juga yang apa ya, jadi kesan lah itu juga kalau orang tua tuh ngirim. Mm-mm. Itu kan juga dibatasi. Itu yang berbeda juga. Jadi biasanya santri itu ketemu dengan orang tuanya waktu ngirim itu gak ketemu. Cuman lewat apa ya? Lewat kayak jendela itulah. Kayak Jadi gitu. untuk bertemu walaupun sekedar ngirim gitu susah ya. Susah, agak Jadi susah. dibatasi juga. Iya.